memulai ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan beri. Pada hari ini Bapa, kami mau berjumpa dengan Engkau Bapa. Kami mau bersama-sama dengan saudara kami Bapa, melalui ibadah online ini Bapa. Kami mau Tuhan Yesus berjumpa dengan Engkau Allah hadir, memberkati setiap kami Bapa. Dan kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk melalui hari lepas hari. Dan pada hari ini Bapa, hari yang sungguh luar biasa, kami mulai perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami. Ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau yang beracara di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita akan membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal, atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan, dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30%
dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom, bagaimana kabarnya?
Luar biasa, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, amin. Dimanapun saudara berada hari ini, mari berikan waktumu, berikan penyembahanmu yang terbaik sama Tuhan saudara. Karena hari-hari ini saudara, kita sangat butuh pegangan Roh Kudus, pegangan tangan Tuhan saudara yang kekasih. Mari andalkan Tuhan dalam setiap langkah kita, amin. Amin. Katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mulai ibadah kita hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih buat setiap rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya selalu ada pertolongan Tuhan yang luar biasa buat kami. Hari ini kembali kami datang bersama-sama beribadah ya Tuhan Yesus. Kami datang membawa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan baik, selalu baik dalam hidup kami. Dimanapun kami berada, Tuhan memberkati ibadah kami. Tuhan memberkati setiap pujian penyembahan kami hari ini Tuhan. Alirkan kuasa-Mu dari setiap tempat Tuhan Yesus, supaya kami bisa merasakan hadir-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi dekat padamu Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian penyembahan-Mu sama Tuhan. Haleluya. Kepadamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kembali naikkan pujian ini dari awal. Sama-sama kita katakan, dekat padamu itu rinduku ya Tuhan. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan
di rumah sama-sama katakan pujian ini, memandang wajah-Mu Tuhan. Yes. Kami rindu memandang wajah-Mu ya Tuhan. Kami mengejar hak-Mu ya Tuhan. Bawa sembah kami Tuhan. Yes, mari bawa sembah-Mu kepada Sang Raja kemuliaan. Nyatakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Lebih lagi sama-sama katakan memandang, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengajar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengajar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengajar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengajar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu Tuhan. Kami bawa penyembahan kami, kami bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Dekat padamu itu yang kami rindukan Tuhan. Setiap kata kami biar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menemukan kasih yang abadi. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam-Mu Tuhan ada kasih yang abadi. Hanya bersama-Mu ada damai sejahtera Tuhan. Kami datang membawa hidup kami. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi bersama-Mu, melekat di dalam-Mu Tuhan. Ini rindu kami. Biar kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap kami Tuhan Yesus merasakan hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Kami dipulihkan ketika kami membawa syukur kami.
tapi diubahkan ketika kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi Tuhan Yesus atas setiap keluarga kami. Haleluya. Yesus hadiratku Tuhan, selalu kami rindukan lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan Yesus. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tanah-Mu ya Allah. Mulia kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Mari angkat tanganmu sama-sama, katakan sama Tuhan. Datanglah, penuhi tempat ini. Amin. Penuhi setiap rumah kami Tuhan, bersembahyang. Amin. Yes. Mulia kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus yang hidup. Sorakan haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersepakat bersatu hati menaikkan pujian bagi Raja Kemuliaan. Kami tinggikan panji-panji bagi Raja Kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap kami dilawat hari ini Tuhan, biar setiap kami dipenuhi kemuliaan-Mu, hadir dalam setiap rumah kami Tuhan, dalam setiap keluarga kami, terjadi pemulihan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami berkemenangan hari ini karena ada Yesus di pihak kami Tuhan. Terima kasih.
masalah boleh ada, tapi kami percaya Tuhan selalu ada menjadi penolong kami Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita pada Yesus. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Amin. Mari lihat dulu keluargamu, saudara yang kekasih. Sudah lengkap belum saudara keluarganya di rumah? Kalau belum, saudara panggil anak-anak saudara untuk sama-sama bersekutu sama Tuhan. Pastikan saudara, ketika Tuhan panggil nama saudara, nama keluargamu, maka engkau mendengarnya dan engkau bisa menjawab, ya ini saya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bersuka cita, ekspresikan sukacitamu sama Tuhan. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Sekali lagi katakan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Katakan oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, ku jawab ya, jawab ya, ya. Dengan iman katakan, yes, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Bila bunyi sangkakala, 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 bila bunyi sangkakala. Amin. Bila bunyi sangkakala, ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Amin. Oh girang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, haleluya. Tuhan Yesus cinta saudara dan saya. Amin. Pastikan nama saudara terdengar ketika dipanggil saudara. Ada amin? Haleluya, saudara yang kasih. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan kembali. Haleluya. Silakan duduk saudara yang kasih. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir selalu dalam setiap kehidupan kita untuk menolong kita. Amin. Haleluya. Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan persembahan saudara. Saudara bisa masukkan ke amplop-amplop dan diantarkan ke gereja, atau saudara bisa transfer ke rekening yang sudah dibagikan saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Haleluya. Kasih akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dengan sungguh katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu. Amin. Tuhan, yes, Engkau selalu menolong dan menjaga hidup kami Tuhan. Yes, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau saja katakan dengan lembut, katakan Tuhan selalu menolong. Percaya itu saudara, Dia gak pernah melepasin kita. Yesus. Amin. Ini permohonan kami dan doa kami. Yes. Engkau mengenyangkan kami. Lebih lagi katakan sama Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu
Shalom kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi di dalam ibadah online minggu. Saya percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa berlimpah-limpah atas hidup saudara semua. Mari sebelum kita mulai masuk dalam firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu, masuk berhadapan dengan Engkau, menaikkan doa pujian penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan mulai dari awal sampai akhir dari ibadah ini Tuhan menyertai kami. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, berkati Tuhan sertai senantiasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, hamba datang kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, persiapkan Kolose 1 ayat 1 sampai 6. Kolose 1 ayat 1 sampai 6. Kalau sudah ketemu, saya akan membaca buat kita semua. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Ayat 6, yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Nah, saudara-saudara, tema kita adalah berbuah Injil. Kita sudah belajar tentang bagaimana berbuah keselamatan. Bagaimana kita berbuah di dalam buah roh. Bagaimana kita berbuah di dalam pertobatan. Dan hari ini kita akan belajar tentang buah Injil. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa yang saya banyak belajar itu almarhum Pendeta Nomensen dari Sumatera Utara yang mengabdikan dirinya dari Jerman ke Sumatera Utara. Dan kita tahu sampai hari ini bahwa saudara-saudara kita dari sana, dari orang-orang Medan itu mayoritas beragama Kristen. Bahkan gereja HKBP yang terbesar di Indonesia itu buah penginjilan dari almarhum Nomensen. Universitas, sekolah tinggi, rumah sakit, dan masih banyak lagi. Nah, itu berbuah. Yang kedua, waktu saya di Papua, saya juga banyak belajar tentang Otto dan Geisler dari Jerman juga. Itu yang datang masuk ke Papua melalui suatu pulau namanya Pulau Mansinam. Di depannya kota Manokwari itu juga penginjil untuk Papua dan melahirkan gereja Kristen Indonesia di Papua. Itu dan banyak ada STT Otto N. Geisler, ada Universitas Otto N. Geisler, dan begitu banyak. Orang Papua kalau kita bilang Otto N. Geisler, mereka sudah pasti sangat hormat. Karena itulah Bapak rohani orang-orang Papua. Kemudian hari-hari ini sudah 2 tahun saya belajar tentang Antoni Aris van der Loosdrecht dari Belanda juga. Itu penginjil yang masuk ke Toraja tahun 1906. Dan hanya 3,5 tahun menginjil di sana, dibunuh oleh orang Toraja. Dan juga menghasilkan buah Injil, yaitu gereja Toraja. Sekolah begitu banyak, dan mayoritas orang-orang Toraja itu beragama Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berpikir bahwa ini kan penginjil. Bagaimana dengan dunia modern sekarang ini? Biasanya orang bilang postmodernisasi, atau kalau kita dipakai dalam istilah rohani, akhir zaman.
Jadi ini adalah apa yang saya ceritakan tadi tentang almarhum Nommensen, Otto N. Geisler, Van der Lostre. Itu semua orang yang cinta kepada Tuhan, dan ketika Tuhan memberi dia di hatinya untuk pergi kepada suatu suku yang sangat terasing dan masih ganas pada waktu itu, suku-suku kita itu, mereka mau. Nah, di zaman sekarang ini tentu sudah berbeda, karena kita ini, Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa bait Roh Kudus itu di zaman hukum Taurat berlaku bagi orang-orang Yahudi, orang Israel. Itu pengajaran itu hanya dilakukan di dalam sinagog, di dalam gereja, dalam bait Allah. Di luar itu mereka tidak menganggap. Makanya pengajaran-pengajaran Yesus itu karena dibanyakan dilakukan di bukit, di pantai, di lembah, mereka tidak begitu mengikuti, tapi tidak begitu respect. Karena hukum Taurat itu bahwa semua itu diajarkan di dalam bait Allah. Nah, di zaman sekarang ini, kita ini, tubuh kita adalah bait Allah. Jadi kemanapun kita pergi, Tuhan beserta kita. Itu Immanuel. Nah, kita sudah belajar tentang buah roh, Galatia 5 ayat 22-23. Kita juga sudah belajar tentang buah kehidupan, tentang keselamatan. Bagaimana kita mengajak orang, menguatkan orang yang lemah, imannya kita ajak kembali ke gereja. Bagi mereka yang belum mengerti, kita ajarin, kita perlengkapi mereka sehingga mereka cinta kepada Tuhan. Dan buah pertobatan itu terlihat dari karakter orang, dari kualitas hidupnya orang itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 26-31. Itu menceritakan bagaimana Saulus yang pada waktu itu adalah pembunuh orang-orang Kristen. Dia adalah ahli Taurat, sangat benci kepada orang Kristen. Dan ketika bertemu dengan Tuhan, dia bertobat dan mengikuti Kristus, mewartakan Kristus Tuhan. Berani mewartakan Injil Tuhan di tengah-tengah umat di Damsyik, agar keselamatan juga di dalam bangsa-bangsa lain. Pengalaman kesatuan dan relasi erat antara Kristus ini dan membawa Paulus kemana-mana. Bahkan Paulus katakan bahwa kalau aku hidupku untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara, Paulus tumbuh sebagai murid yang diandalkan sebagai buah-buah kepercayaan kepada Kristus, sang pokok anggur itu. Kita mungkin bingung, kok dianalogkan dengan buah? Karena buah itu kan selain pembawa generasi di tumbuhan, ditanam nanti buahnya habis dimakan, dagingnya, buahnya ditanam lagi, maka dia akan bisa bertumbuh lagi. Nah, itulah makanya dipersonifikasikan di dalam Alkitab itu. Tuhan memberi gambaran seperti dalam Yohanes 15 ayat 1. Yesus mengatakan, aku adalah pokok anggur dan Bapakkulah pengusahanya. Nah, Paulus menjadi saksi kebangkitan Yesus Kristus. Padahal pada waktu itu dia masih jahat, saudara. Ketika Yesus bangkit, Paulus mungkin hanya mendengar saja. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia banyak diajar oleh Tuhan dengan caranya Tuhan. Karena memang dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada. Jadi mengertinya Paulus itu Tuhan sendiri yang mengajar. Penyertaan Tuhan. Paulus bersaksi banyak dalam surat-suratnya dalam Perjanjian Baru. Bahkan Paulus menyatakan pencobaan itu Tuhan jadikan ujian buat dia, termasuk kita. Kalau Tuhan izinkan masalah dalam kehidupan kita, kita jangan mengeluh, tapi bersyukur. Karena itu merupakan ujian dari Tuhan bagi kita, bagi iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Dalam Roma 1 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, aku mau supaya kau mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang agar di tengah-tengah aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Jadi
Rasul Paulus itu memang berkali-kali yang mendirikan jemaat di Roma itu bukan Rasul Paulus. Tapi bagaimana jemaat di Roma bertumbuh berbuah, itu menyebabkan Rasul Paulus itu pengen banget ke Roma. Tetapi pada akhirnya kita tahu bahwa Rasul Paulus itu karena ketika mau di Yerusalem ditangkap, mau disesap semua, dia mengatakan, saya ini warga Roma, kamu tidak berhak mengadili saya. Akhirnya dia dikirim ke Roma, dan pada waktu itulah dia ke Roma, dan beliau menginjil, mengajar, dan mengakhiri hidupnya di Roma. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari Injil Yohanes 15, Yesus mengatakan kita ini harus melekat kepada pohonnya. Kita ini carangnya. Jadi kalau carang tidak melekat kepada pohonnya, dia akan kering, mati, dan pangkas dibuang, dibakar. Kemudian supaya dia berbuah lebat, dia harus selalu dirawat dengan baik, sering dibersihkan. Nah, pada waktu pembersihan itulah banyak orang tidak tahan, karena begitu banyak ujian, permasalahan, supaya kita itu bersih, hati kita bersih, karakter kita itu betul-betul membawa karakter Yesus dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus, pada akhirnya murid hendaknya bersatu dengan Kristus sebagai sumber hidup dan sumber inspirasi kita untuk menghasilkan buah-buah kebaikan di lingkungan kerja, di masyarakat, dan orang-orang sekitar. Marilah kita berdoa semoga Tuhan senantiasa menguatkan kita dalam melaksanakan tugas perutusan untuk mendatangkan kebaikan dan keselamatan, sehingga pengusaha yang adalah Bapa sendiri sesuai dengan Yohanes 15 ayat 1 akan memasukkan kita dalam kerajaannya, yaitu di sorga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan kita itu melakukan segala sesuatunya di muka bumi ini supaya nanti kita masuk sorga. Itu yang utama. Jadi kita jadi warga kerajaan Allah di bumi ini hanya sementara. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus, carilah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita mengetahui bahwa kalau kita belajar dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22, dikatakan setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendak. Saudara, kalau memperhatikan kehidupan Daud, banyak kita hanya mengatakan dia itu pemuji, penyembah, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Tapi perbuatannya yang sangat menyakitkan Tuhan, ketika dia mengambil Batseba, itu istri dari salah satu panglimanya yang terbaik, Uria. Dan kita tahu bahwa begitu setianya panglima ini kepada Daud. Dan Tuhan, dan Daud membunuh. Bukan dengan, tapi dia disuruh ditaruh waktu perang, suruh paling depan. Kita tahu perang zaman dulu kan, face to face, langsung tombak sampai semua mati. Dan dia mengambil istrinya, Batseba, jadi istrinya Uria menjadi istrinya dia. Belum cukup di situ kesalahannya. Ahitofel itu tulangnya Batseba, Pak D-nya sakit hati juga sama Daud karena kelakuannya Daud itu. Tapi kenapa di dalam Kisah Para Rasul 13:22 dikatakan orang yang berkenan di hatiku? Karena Daud minta ampun. Daud itu bertobat, sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan pembacaan kita tadi dari Kolose 1 ayat 6, 1-6, dan ayat mas kita itu di ayat 6. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengar dan mengenal kasih karunia Allah yang sebenarnya.
Nah, saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen yang sudah berbuah pertobatan, kita sudah bertobat sungguh-sungguh pada Tuhan, kita sudah mempunyai karakter sesuai dengan buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23, kemudian kita sudah mengalami buah keselamatan, dan kita sudah menerapkan kepada orang lain, supaya mereka bertobat, mereka sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Maka apa dampaknya dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita? Yang pertama, hidup ini jadi berarti diperlukan oleh sesama kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kemudian menjadi berkat. Jangan berpikir bahwa berkat itu hanya bagi-bagi sembako, bagi ampau, amplop. Bukan. Tapi ketika saudara diperlukan, saudara datang dengan tanpa pamrih, saudara mendoakan dia, menguatkan dia, itu kita sudah menjadi berkat. Kemudian hidup itu kesaksian. Mungkin banyak dari kita yang kadang-kadang kalau mengalami sesuatu itu tidak selalu mengatakan, saya ditolong Tuhan. Padahal apapun yang kita alami, pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Jadi jangan yang misalnya sakit berat, terus didoakan, mengalami mujizat, baru itu disaksikan. Iya, tapi kecil-kecil pun kita bisa bersaksi. Misalnya, wah saya kemarin ke Jakarta, terus saya kok susah banget angkutan, terus saya berdoa, Tuhan, tolong saya Tuhan. Tidak lama kemudian, kita dapat angkutan. Itu juga sudah satu ini. Jangan kita jangan bawa yang susah-susah itu, kita hanya yang besar-besar baru kita bersaksi. Supaya orang, oh ternyata gitu ya. Yang keempat, sukacita kita jadi sempurna. Kenapa? Karena Tuhan menghargai kita, sesama manusia juga melihat kita, mereka sangat senang, sehingga kita bertambah-tambah dalam sukacita. Nah, buah Injil. Kalau zaman dulu yang cerita waktu zamannya Nomensen, Otto N. Geisel, Nomensen di Sumatera Utara, Otto N. Geisel di Papua, Van der Lostre di Toraja, memang hidupnya langsung dikirim menginjil. Tapi kalau dalam kita postmodernisasi ini, zaman sekarang ini, kan tidak semuanya full time di dalam pelayanan. Kita masih sebagian besar masih bekerja. Dan memang itu seperti itulah panggilannya. Kalau semua orang mau full time dalam pelayanan, tuntunan Tuhan harus diperhatikan. Karena saya sudah melihat banyak orang yang meninggalkan pekerjaannya, masuk dalam dunia pelayanan sesungguh-sungguhnya. Tapi mereka perlu waktunya melayani. Itu sengsara. Karena khususnya bersangkut paut dengan kebutuhan hidup. Dan ada orang yang sudah waktunya dipanggil Tuhan untuk full time dalam pelayanan, tapi dia tidak mau. Saya melihat kesusahan-kesusahan terus dihadapi dalam hidup. Nah, saudara-saudara, marilah kita seperti jemaat di Kolose, yang oleh Rasul Paulus dikatakan, kamu sudah berbuah di dalam, sudah mendengar dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya, sehingga buah Injil itu nyata dan orang lain akan mau juga melakukan seperti itu. Jadi kayak multi level marketing, semakin lama akar-akarnya itu semakin melebar dan semakin kuat di dalam Tuhan.
Seorang Kristen yang betul-betul ini tidak bisa tinggal diam, saudara. Kalau kita diam, pasif, itu tinggal tunggu waktunya kita dihajar oleh si iblis. Karena dia tahu kelemahan kita itu kurang aktif, kurang rajin. Nah, semuanya itu kita bisa asah melalui doa secara bersama-sama. Coba Anda bayangkan dalam satu tim, orang yang berdoa, kita cuma duduk. Suku-suku dalam hati kita, amin, amin, amin. 1 jam, tidak ngapa-ngapain, cuma ikut dengerin orang berdoa sambil kita dalam hati amin, amin. Itu membosankan, saudara. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh bahwa saya termasuk dalam doa itu, wow, setelah acara itu, kita akan merasa, saya sudah mengambil bagian dalam satu pekerjaan Allah. Pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu. Tidak bisa. Kita nggak bisa diam, saudara. Jangan saudara pikir, wah saya kan sudah ngasih persembahan, saya sudah ke gereja, atau katakanlah sudah ikut ibadah online. Tapi yang lain-lainnya, kita itu diam aja. Oh, tidak bisa. Seorang Kristen itu harus rajin. Harus aktif. Karena melalui seperti itu, iman kita bertumbuh, pengharapan kita semakin kuat, kasih kita itu mengalir. Mengalir kasih kita itu, seperti berenang. Jadi, kalau ada orang yang melihat bahwa kita ini banyak tidak dirindukan orang, itu berarti kita belum berbuah Injil. Jadi kita hanya berbuah sesuai dengan Galatia karakter kita berbuah keselamatan untuk diri kita berbuah pertobatan untuk diri kita, tapi belum dirasakan oleh semua orang. Itulah perlunya kita berbuah Injil. Karena Injil itu berita Injil Kristus, itu tentang keselamatan, kabar gembira yang diwartakan oleh Yesus selama dia di dunia ini. Dan melalui Allah Roh Kudus hari-hari ini, itu yang menuntun kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, tadi kenapa Daud berkenan di hati Tuhan? Karena dia melakukan. Tuhan mengatakan, dia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya pada zaman itu. Nah, sekarang ini, DNA gereja kita selalu memperkatakan bahwa prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan secara bersama-sama siang dan malam. Dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari, salah satu kehendak Tuhan, ya ibadah minggu. Baik itu on-site atau tatap muka maupun online. Karena keterbatasan waktu, pekerjaan, kesehatan, sama. Yang kedua, persembahan. Banyak orang ikut ibadah online, tapi tidak mengumpulkan persembahan. Saya hanya mau bilang, saudara tidak memberi ke gereja pun, gereja tetap jalan. Karena ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dari tempat-tempat lain. Tetapi iman saudara, cinta kasih saudara kepada Tuhan, nyatakan melalui persembahan. Itulah sebabnya Rasul Paulus menggambarkan bahwa aku telah mempertunangkan kamu dengan Kristus. Jadi kita ini adalah kekasihnya Tuhan. Nah, saudara membayangkan bagaimana dulu kalau kekasih, misalnya seorang wanita, kekasihnya mau datang, dia siap, dia rapi-rapi. Kalau ada minuman, dia siapin minuman. Terus kalau laki-laki mau ke rumah doinya, ke pacarnya, dia kalau ada, dia beli oleh-oleh atau apa, dia bawa untuk adik. Itu satu gambaran dunia saja seperti itu. Apalagi kita kepada Raja di atas segala raja. Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala, termasuk kita. Terus yang ketiga, banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak merenungkan firman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar baca. Ada yang bilang kita harus baca 4 pasal 1 hari supaya 1 tahun kita selesai membaca. Ya, mudah-mudahan saudara bisa ingat. Jangankan di kitab Kejadian saja. Sudah masuk ke Kejadian 7, itu Kejadian 1 sudah lupa.
Saya sudah banyak mengamati, termasuk dulu awal-awal saya bertobat tahun 2001. Saya bilang mata pelajaran kuliah saya bisa saya hafal, apalagi nih. Ternyata nggak bisa. Lama saya renungkan, kenapa orang Kristen pendeta-pendeta pun Alkitab tidak bisa hafal. Saya tuh kayak ini. Saya melihat saudara-saudara kita, orang-orang Ismail ini, Al-Quran mereka itu mereka bisa hafal. Makanya ada istilah khatam dan memang mereka hafal. Kita kok tidak bisa. Tapi untung Roh Kudus itu Tuhan yang baik. Dia mengingatkan saya bahwa tidak perlu dihafal, dimengerti yang penting. Karena apa? Ada Dia. Kalau kita minta tolong ini artinya apa, Tuhan apa yang harus saya lakukan, Dia akan menuntun kita. Itulah firman Tuhan. Mari kita berbuah roh, kita berbuah keselamatan, kita berbuah pertobatan, sehingga menghasilkan namanya buah Injil. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Urapi terus kami, mengertikan kami Allah Roh Kudus, supaya firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami akan pakai Tuhan, kami akan senantiasa tahu bahwa firman Tuhan itu punya kuasa dalam kehidupan kami. Memberkati kami dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kasih, saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Saudara dipulihkan oleh firman Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan, saudara yang kasih. Mari lebih lagi saudara dekat sama Tuhan, andalkan Tuhan sepenuhnya. Haleluya. Tuhan. Mari sama-sama kita belajar lagu ini, saudara yang kasih, untuk menyatakan kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. For your mercy never fails me. All my days I will held be your hands. From the moment I wake up until I lie my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every day I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi, all my life you have been faithful. Amen, Tuhan. All my life you have been so good. With every day I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of Saudara terkasih, kita akan akhiri ibadah online kita hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau sudah memberikan kesempatan kami hari ini Tuhan, untuk datang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melawat kami. Terima kasih Bapa, kami merasakan hadirat Tuhan. Bapa,
Bahkan kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah melawat kami hari ini Tuhan. Sudah mengajarkan kami Bapa, menegur kami Tuhan, bahkan menguatkan kami Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan ini Tuhan menjadi kekuatan ketika kami berjalan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Engkau terus memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi terus hamba-Mu ini Bapa. Pakai dia terus secara luar biasa Tuhan. Dimanapun dia boleh menyampaikan Injil kebenaran Tuhan Yesus, orang-orang akan dikuatkan, dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati terus Tuhan Bapak Gembala kami di GBI Grand Residen, Bapak Pendeta Nathan Karangan Tuhan, beserta Ibu Agnes Tuhan Yesus. Pakai terus mereka Tuhan, kekuatan kemampuan Bapa, supaya dalam penggembalaan mereka Tuhan akan membawa kami semua umat-umat Tuhan ke dalam air yang tenang Tuhan Yesus, ke rumput yang hijau Bapa. Urapi terus mereka Tuhan, keluarga besar mereka Bapa, anak-anak mereka, cucu dan menantunya juga Tuhan memberkati. Dimanapun mereka boleh beraktivitas Tuhan, mereka menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo, beserta keempat wakilnya Tuhan, dan untuk semua keluarga besar mereka Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memilih hamba-Mu ini menjadi messengernya Tuhan. Terlebih di era Pentakosta ketiga, kami percaya terus pakai mereka Tuhan Yesus, supaya api Pentakosta itu terus boleh terbakar Tuhan, terus boleh mengalir Tuhan dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Terima kasih Bapa yang baik. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala rayon kami, Bapak Pendeta Andi Markus di rayon 18. Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini Tuhan, untuk keluarga besarnya juga, dan keempat wakilnya beserta keluarga besarnya. Tuhan juga mengurapi pakai mereka Tuhan. Kami percaya Bapa, hamba-hamba-Mu ini dimanapun Tuhan menempatkannya mereka Tuhan, di kota kami Bekasi, bahkan keluar pula-pula Tuhan, semuanya akan Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh gembala-gembala di cabang dan ranting, bahkan untuk staf-staf gembala Tuhan, diaken-diakonis, para pengerja full timer Tuhan. Urapi semua Tuhan, pakai semua Tuhan, supaya semua boleh bersama-sama bergerak Tuhan di era Pentakosta ketiga ini. Kami mau ambil bagian di penuaian jiwa-jiwa yang terbesar. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Bapa untuk bangsa kami Indonesia, di mana Tuhan tempatkan kami di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa kami. Damailah bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari orang-orang radikalisme, dari orang-orang jahat Bapa. Biarlah bangsa kami terus ada dalam kedamaian. Tuhan memberkati para pemimpin kami, pemerintah kami, dari presiden sampai yang paling rendah di tingkat RT dan RW. Pakai mereka Tuhan, urapi dengan roh yang takut Tuhan, supaya dalam setiap pemerintahan mereka, keputusan yang diambil adalah baik. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami masih ada dalam pandemi virus corona Tuhan, tetapi kami percaya Bapak, melalui proses-proses vaksinasi Tuhan, dan protokol kesehatan sudah ditetapkan pemerintah kami, semua bangsa kami Indonesia boleh melakukannya, dan kami akan keluar dari krisis pandemi ini Tuhan. Kami percaya Bapak, bahkan untuk ancaman resesi ekonomi, kami mau tolak patahkan. Diam dan teranglah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk aparat-aparat di negara kami Tuhan, TNI dan Polri Bapak. Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Pakai mereka untuk menjaga perdamaian dan ketahanan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan, kami teringat akan gereja kami GBI Grand Residen Tuhan, di mana kami ada di tengah-tengah kota kami Setu Bapak. Kami percaya kami ada di sini karena rencana Tuhan. Tuhan, kami mau bawa pergumulan gereja kami Tuhan
Apapun rencana-rencana gedung gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan, rencana Tuhan terjadi. Yang terbaik Tuhan berikan bagi gerejamu di GBI Generasi Dan Tuhan. Supaya kami gerejamu di sini menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk setiap persembahan sudah kami kumpulkan. Tuhan juga memberkatinya. Tuhan pakai untuk perebaran kerajaan Tuhan di gerejamu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan juga untuk setiap jemaat Tuhan, dimanapun kami berada saat ini beribadah secara online. Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Keluarga besar kami Tuhan memberkati. Setiap usaha pekerjaan kami Tuhan memberkati. Anak-anak kami Tuhan memberkati. Apapun yang kami lakukan Tuhan dengan takut Tuhan, semuanya pasti berhasil. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Bapa, setiap kami yang sakit saat ini, detik ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang terikat Tuhan kalau lepaskan, yang memiliki beban berat, Tuhan juga sudah berikan kelegaan. Bapa yang baik, sebentar kami akan berpisah. Kami kembali ke kehidupan kami dalam pergumulan kami sehari-hari, kehidupan rutinitas kami. Kami percaya Tuhan terus sertai. Dan sebelum kami berpisah satu sama lain Bapa, kami akan menerima berkat Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan saudara dan buka hatimu sebagai tanda iman untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita di surga yang akan nyata dalam kehidupanmu sehari-hari. Anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, dan berkat-berkat yang berlimpah-limpah bersama dengan Allah Roh Kudus turun atasmu pada hari ini, dan Tuhan senantiasa menyertai engkau dalam seluruh keluar masukmu akan dipelihara sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah terima berkat dan percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, besar setiap Shalom.